Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B22 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu yang berjudul Peraturan atau Regulasi Penanganan Permasalahan Herbal Medicine di Dunia. Nah, ini kelompok kami yaitu yang pertama ada Sri Luciana dengan NIM 2261340, Tira Daniswara dengan NIM 2261342, Berliana Khairunisa dengan NIM 2261343, dan Nadia Mutiara Joantina dengan NIM 2261345. Nah, yang pertama ada abstrak, yaitu penggunaan obat herbal meningkat pesat di berbagai negara, namun masih dihadapkan pada masalah mutu dan keamanan termasuk di Indonesia, Thailand, dan Cina. Kajian ini bertujuan membandingkan regulasi dan sistem farmakovigilan obat herbal di Indonesia, Thailand, dan Cina. Metode yang digunakan adalah telaah literatur terhadap kebijakan dan praktik pengawasan di ketiga negara. Hasil menunjukkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pelaporan efek samping yang bersifat sukarela, keterbatasan integrasi sistem, serta rendahnya literasi masyarakat. Sebaliknya, Thailand dan Cina telah menerapkan sistem pelaporan wajib berbasis teknologi dan terintegrasi. Indonesia perlu memperkuat sistem pengawasan untuk menjamin keamanan obat herbal. Nah, dengan kata kunci obat herbal, regulasi, pharmacovigilance, Indonesia, Thailand, dan Cina. Latar belakang, yaitu tren back to nature, telah mendorong peningkatan signifikan dalam penggunaan obat herbal secara global termasuk di Indonesia, Thailand, dan Cina oleh Mutahharoh 2017. Obat herbal kerap dianggap lebih aman dibanding obat sintetis, meskipun sebagian besar belum melalui pengujian ilmiah yang memadai. Oleh Zhang et al. 2015, Van Wyk dan Prinsloo 2020. Hal ini menimbulkan tantangan terkait keamanan, mutu, serta aktivitas obat herbal di pasaran. Untuk itu, diperlukan sistem regulasi dan farmakovigilance yang kuat agar potensi efek samping dapat terdeteksi dan ditangani dengan baik. Oleh Melani dan Sinuraya 2018. Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam pelaporan ADR dan integrasi sistem. Sementara Thailand dan Cina telah mengembangkan sistem yang lebih proaktif dan berbasis teknologi. BPOM 2022 dan NMPE 2023. Selanjutnya adalah pharmacovigilance di Indonesia. Yang pertama adalah regulasi obat di Indonesia. Regulasi obat di Indonesia berada di bawah wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan Kementerian Kesehatan. Beberapa peraturan penting yang menjadi dasar adalah Permenkes nomor 1799 tahun 2010 tentang industri farmasi, Permenkes nomor 35 tahun 2014 tentang pelayanan kefarmasian di apotek, serta BPOM nomor 15 tahun 2002 tentang penerapan pharmacovigilance. Obat yang beredar wajib melalui proses registrasi, evaluasi mutu, khasiat, dan keamanan. Untuk obat tradisional, terdapat klasifikasi jamu, OHT, dan fitofarmaka dengan syarat dan tahapan uji yang berbeda. Regulasi ini bertujuan memastikan hanya obat yang memenuhi standar yang bisa digunakan masyarakat. Selanjutnya yaitu obat herbal di Indonesia. Obat herbal di Indonesia sangat populer karena dianggap alami dan lebih aman dibanding obat kimia. BPOM membagi obat herbal menjadi 3 kategori, yaitu jamu tanpa uji klinik, kemudian OHT dengan uji praklinik, dan fitofarmaka dengan uji klinik. Banyak produk herbal dijual bebas tanpa pengawasan ketat, sehingga berpotensi menimbulkan efek samping seperti mual, diare, hingga takikardia. Kendala lainnya adalah kurangnya standarisasi bahan baku, informasi pelabelan yang tidak lengkap, serta interaksi dengan obat lain. Yang ketiga yaitu sistem pharmacovigilance di Indonesia. Sistem pharmacovigilance Indonesia bertujuan memantau dan mencegah efek samping obat melalui pelaporan reaksi yang merugikan atau ADR. Sistem ini dikelola oleh BPOM dan pelaporannya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, industri farmasi, maupun pasien melalui formulir atau aplikasi EMESOT. Komponen utamanya mencakup pelaporan spontan, pemantauan pasca pemasaran, manajemen risiko,
dan komunikasi keamanan. Namun, sistem ini masih bersifat sukarela dan belum terintegrasi penuh dengan layanan kesehatan seperti rekam medis elektronik. Selain itu, kesadaran pelaporan di kalangan tenaga kesehatan masih rendah. Selanjutnya yaitu tantangan sistem pharmacovigilance di Indonesia. Tantangan utama sistem pharmacovigilance di Indonesia adalah rendahnya pelaporan efek samping obat, karena sifat pelaporan yang masih sukarela dan kurangnya kesadaran tenaga kesehatan maupun masyarakat. Banyak efek samping dari obat, termasuk obat herbal, tidak tercatat dengan baik, sehingga menyulitkan evaluasi resiko secara menyeluruh. Selain itu, kompleksitas komposisi obat herbal dan kurangnya standarisasi bahan juga menyulitkan analisis sebab akibat, keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan, serta sistem pelaporan yang belum terintegrasi dengan sistem rumah sakit memperparah kondisi ini. Adapun yang terakhir yaitu perbedaan sistem pharmacovigilance di Indonesia dengan Thailand. Indonesia menerapkan pelaporan ADR secara sukarela melalui IMSOET. Sedangkan Thailand mewajibkan pelaporan dan telah memiliki sistem nasional terintegrasi melalui HPVC dengan pendekatan berbasis resiko dan pelaporan daring yang lebih aktif. Kemudian perbedaan sistem pharmacovigilance Indonesia dengan Cina. Indonesia masih mengandalkan pelaporan manual dan belum terintegrasi penuh. Sedangkan Cina menerapkan sistem pelaporan wajib berbasis teknologi seperti ICSR, CHVS, dan CASSA yang terhubung langsung dengan data rekam medis elektronik. Selanjutnya adalah Thailand, regulasi obat herbal di Thailand. Thailand menerapkan sistem regulasi yang komprehensif untuk mengawasi obat herbal tradisional kerangka tradisional Thai Medicine atau TTM. Badan pengawas utama yaitu Thai Food and Drug Administration atau TFDA melalui Health Product Vigilance Center atau HPVC bertanggung jawab mengatur seluruh siklus produk obat herbal mulai dari tahap pengembangan, produksi, distribusi, hingga pemantauan pasca pemasaran. Di Thailand, obat herbal dikategorikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah registered herbal products berupa sediaan herbal siap pakai seperti kapsul, tablet, atau sirup yang wajib memenuhi standar ketat terkait keamanan, mutu, dan khasiat melalui evaluasi pra-pemasaran serta pengawasan sesuai pedoman Good Manufacturing Practice atau GMP. Kedua adalah traditional herbal preparation yang mencakup bahan mentah herbal seperti simplicia atau jamu tradisional, di mana meskipun berbasis pengetahuan turun-temurun, tetap harus memenuhi standar keamanan dasar yang ditetapkan. Pharmacovigilance Thailand mengoperasikan sistem pharmacovigilance yang terintegrasi dan berbasis risiko untuk memastikan keamanan obat herbal. Sistem ini memungkinkan pelaporan efek samping obat atau ADR secara daring melalui platform terpusat yang dapat diakses oleh tenaga kesehatan, konsumen, dan industri farmasi, mencakup baik produk herbal, terdaftar maupun obat tradisional. Semua laporan diproses dan dianalisis oleh Health Product Vigilance Center atau HPVC di bawah naungan TFDA. HPVC secara aktif melakukan deteksi sinyal keamanan dengan menganalisis pola efek samping yang mencurigakan dari data ADR yang terkumpul. Ketika ditemukan risiko yang signifikan, TFDA dapat segera mengambil berbagai tindakan korektif seperti memperbarui label peringatan, membatasi penggunaan, atau bahkan menarik produk tersebut dari peredaran. Untuk mengelola risiko secara proaktif, Thailand menerapkan Risk Management Plan atau RMP khusus untuk produk herbal yang berpotensi tinggi risiko. Produk-produk baru juga mendapatkan pemantauan ketat melalui safety monitoring program dengan label Mass Monitor. Sementara data keamanan obat terintegrasi dengan VGBase milik WHO untuk pemantauan global. Dalam rangka memperkuat sistemnya, Thailand mengadopsi pedoman Global Pharmacovigilance Product atau GVP yang sesuai dengan standar WHO dan EMA. Konsistensi ini menjadikan Thailand termasuk dalam 10 besar negara dengan kontribusi laporan ADR terbanyak ke WHO, menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan produk herbal.
Tantangan farmakovigilans di Thailand, sistem farmakovigilans obat herbal Thailand menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Tingkat pelaporan efek samping dari fasilitas kesehatan swasta masih relatif rendah dibandingkan dengan rumah sakit pemerintah. Selain itu, masih diperlukan upaya lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Kelebihan farmakovigilance Thailand dengan menerapkan sistem pelaporan efek samping secara real-time yang sepenuhnya terdigitalisasi, Thailand mampu memberikan respon cepat dan tepat terhadap berbagai isu keamanan obat herbal. Sistem farmakovigilans yang canggih ini telah mengantarkan Thailand sebagai salah satu negara dengan sistem pengawasan obat herbal terbaik di kawasan ASEAN, menjadi acuan bagi negara-negara lain dalam membangun mekanisme pengawasan yang efektif. Keunggulan utama sistem ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan teknologi digital untuk pemantauan berkelanjutan, analisis data yang komprehensif, serta pengambilan keputusan berbasis bukti yang cepat dan akurat. Kemudian regulasi obat di Cina. Cina memiliki sistem regulasi yang kuat dan terstruktur untuk mengawasi obat herbal, terutama yang termasuk dalam Traditional Chinese Medicine atau TCM. Sistem ini dijalankan oleh National Medical Products Administration atau NMPA. NMPA mengatur seluruh siklus hidup produk obat, mulai dari pengembangan, produksi, distribusi, hingga pemantauan pasca pemasaran, termasuk obat-obat herbal tradisional. Obat herbal dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama Chinese Patent Medicine atau CPM, yaitu sediaan herbal siap pakai seperti kapsul dan tablet, wajib melalui uji praklinis dan klinis sesuai standar GCP dan GMP. Kemudian yang kedua adalah Prepare Slice of Chinese Crude Drugs atau PSCCD, yaitu bahan mentah herbal atau simplicia, harus memenuhi standar farmakope Cina dan diawasi secara ketat dalam proses produksinya. Kemudian sistem farmakovigilance. Cina mengembangkan sistem farmakovigilance yang komprehensif dan berbasis teknologi. Setiap pemegang izin edar atau MAH wajib melaporkan efek samping secara elektronik melalui Individual Case Safety Report atau ICSR, mulai dari tahap uji hingga produk beredar di masyarakat. Berdasarkan Pharmacovigilance for Traditional Chinese Medicinal Drugs in China tahun 2022, untuk memperkuat deteksi efek samping, China mengembangkan dua sistem pemantauan aktif, yaitu China ADR Sentinel Surveillance Alliance atau CASA, yaitu jaringan rumah sakit sentinel di berbagai provinsi yang memantau keamanan obat secara langsung, dan China Hospital Pharmacovigilance System atau CHPS memanfaatkan data rekam medis elektronik untuk deteksi efek samping. Regulasi ini didukung oleh Pedoman Good Pharmacovigilance Practice atau GVP versi China yang mengharuskan MAH untuk mengumpulkan informasi efek samping secara aktif, termasuk dari luar negeri, melakukan analisis sinyal risiko atau sinyal detection, melaksanakan penelitian keamanan pasca pemasaran, bukan untuk promosi, dan melaporkan secara berkala kepada NMPA setiap tahun untuk obat baru atau inovatif, dan 5 tahun untuk lainnya. Selain itu, pemerintah juga aktif melakukan komunikasi risiko melalui buletin dan peringatan keselamatan, serta menjalin kerjasama dengan rumah sakit, industri, masyarakat, hingga organisasi internasional seperti WHO dan ICH. Kemudian tantangan sistem farmakovigilans di Cina. Namun, meskipun sistem Cina sangat maju, tantangan tetap ada. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk minimnya data ilmiah spesifik untuk klasifikasi kandungan kompleks dalam TCMD dan belum optimalnya sistem pelaporan dalam mengidentifikasi efek khas dari obat herbal. Interaksi antar senyawa dalam ramuan herbal juga dapat meningkatkan risiko toksisitas, terutama bila metode ekstraksi
seperti dengan etanol, dapat meningkatkan kadar senyawa aktif tertentu yang bisa merusak organ seperti hati. Kesimpulan yaitu penggunaan obat herbal meningkat secara global, namun masih menghadapi tantangan terkait mutu dan keamanan. Indonesia, Thailand, dan Cina memiliki pendekatan berbeda dalam regulasi dan sistem pharmacovigilance. Indonesia masih mengandalkan pelaporan sukarela dan sistem yang belum terintegrasi, sedangkan Thailand dan Cina telah menerapkan sistem pelaporan wajib berbasis teknologi. Thailand unggul dengan sistem digital terintegrasi dan risk management plan. Sementara Cina memiliki pemantauan aktif melalui jaringan rumah sakit dan analisis data elektronik. Indonesia perlu meningkatkan kesadaran pelaporan, integrasi sistem, serta standarisasi produk herbal untuk meningkatkan keamanan penggunaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.